atau jadi aset. Kalau incremental ini cash inflow ya teman-teman. Ingat ya, cash inflow. Cash ada terbagi dua, inflow outflow. Kalau incremental ini cash inflow-nya, cash yang masuk ke kita. Initial investment ini udah pasti cash yang keluar. Udah pasti cash yang keluar. Karena kita initial investment berapa yang kita keluarkan untuk melakukan proyek tersebut. Atau untuk processing the asset. Tapi kalau incremental ini berarti cash inflow. Ingat ya sekali lagi, seandainya keluar ujian atau teman-teman jelasin ke yang lain, bikin cash inflow di bagian incremental ini. Karena ingat, kalau seandainya teman-teman cuma bikin cash over a project expected life gitu, kayak ini cash inflow atau cash outflow, teman-teman harus ingat bahwa dia cash inflow, cash yang masuk. Jadi cash masuk selama project berjalan dari peningkatan pendapatan atau penyimpanan atau saving ya, saving in cash operating cost. Bisa jadi cash inflow ini dari adanya peningkatan pendapatan yang mungkin berasal dari peningkatan penjualan, sama lagi kan kita punya operating cost. Nah, kalau ternyata operating cost-nya itu bisa diminimalisir atau bisa di-saving, otomatis bakalan ada kan cash inflow kita, bakalan berkurang cash outflow-nya. Nah, itu juga menjadi salah satu patokan di incremental inflow. Nah, juga bisa ya teman-teman lihatnya, the incremental relevant cash inflow over the life of the project. Cash inflow. Lihat aja judulnya aja incremental relevant cash inflow. Cash inflow udah pasti dia cash masuk gitu. Nah, teman-teman juga kalau bisa dihafal juga nanti rumus-rumusnya, ngomong ya. Yang lain gimana? Cuma di Farel doang atau gimana guys? Iya kak. Emang kurang gitu ya, kurang jelas berarti ya. Oh baik. Kalau sekarang gimana? Udah jelas? Oke. Thank you guys. So mungkin kita lanjutkan. Nah, udah tahu nih initial sama the incremental. Yang terakhir apa? Determinal cash flow. Setelah kita ada cash outflow, uang inisiasi project kit. Nah, setelah ada relevant atau incremental cash inflow yang kita dapetin, nanti ada cash yang bakalan apa ya? Terminal cash flow atau cash flow. Nah, ini udah terminal cash flow nih, udah tahu kan cash flow ini kan apa ya, arus kas. Berarti baik dia inflow atau dia outflow teman-teman. Jadi cash flow yang terjadi karena kita mau mensudahi proyek tersebut. Ya, disposal value of the project. Berarti kita menghabiskan semua value dari proyek tersebut. Plus or minus any taxable gains or loss associated with the sale. Jadi ibaratnya bahasa mudahnya ya, biar teman kayak nggak capek juga mikirnya, terminal cash flow ini berarti udah nih, kita mau disposal value of project, tapi udah habis cash flow-nya, bukan cash flow-nya, berarti sudah habis project-nya. Jadi mungkin diulang lagi, untuk initial investment ini sudah pasti dia cash outflow. Ya, sebenarnya apa ya, kalau yang initial investment ini udah namanya cash outlay, berarti udah jelas dia keluar kan. Jadi dia keluar buat menginisiasi proyek tersebut, beli purchasing aset, beli aset. Terus yang kedua incremental relevant cash inflow over the life of the project. Berarti ini yang apa ya, cash inflow yang terjadi selama the life of the project. Bisa didapatkan dari apa aja? Bisa dari increase revenue sama saving dari operating cost yang ada. Dan yang terakhir itu adalah terminal cash flow. Terminal cash flow ini seperti apa? Ya udah, berarti terminal cash flow cash yang terjadi untuk ngedispose value of the project at the end of the project. Ya, masalah. Nah, mungkin gimana teman-teman untuk yang A sudah aman? 1A. Kalau udah aman, tolong sampein ya. Kak. Ya. Itu kan di soal ada katanya contohnya, Kak. Boleh seulangin sebutin contohnya apa aja, Kak? Contohnya sebenarnya pendapat teman-teman aja sih. Kayak contohnya nih, the initial investment nih contohnya mungkin bisa teman-teman bikin, bentar ya.
teman-teman. Oke, kalau contohnya, sebenarnya contoh ini kalau initial investment ini bisa aja dari yang, ingat nggak sih apa ya, dia bikin contoh kayak gini, misalnya nih, teman-teman bisa nanti lihat di contoh 8.2 di buku Skaum. Ini kan kita membuat buku Skaum kan yang untuk materi capital budgeting. Jadi bisa lihat, nah di sana kan ada contoh, kayak contohnya nih sini. Ada purchase mesinnya berapa, 250.000. Terus ada installation cost-nya 50.000. Ada investment inventory-nya artinya tersebut sebagai working capital investment itu 5.000, lalu ada proceed segala macam. Sebenarnya buat contoh ini bikin soal ini teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu rumus. Sejauh ini kan kalau untuk inisial, incremental, sama terminal cash flow ini kan yang cuma ada rumus cuma di bagian inisial sama incremental. Jadi teman-teman kayak udah harus paham apa yang menjadi rumus dari capital budgeting ini, apa aja harusnya. Baru teman-teman bisa bikin contoh. Kalau mau ditanya contohnya bisa dilihat di 82 aja. Kalau yang 82 yang kita bahas kemarin itu kan memang cukup apa ya, bukan cukup ribet sih, tapi lebih tepatnya takutnya teman-teman malah bingung pas bikin contohnya nanti. Jadi coba cari yang kayak udah jelas nih, misalnya kan kita tahu nih cost of asetnya berapa gitu, kayak bikin sesuai rumusnya aja, misal cost of asset segini, transaction cost segini, working capital segini, nanti ada profit from sale of asset ini berapa segini misalnya, terus track of asset ini berapa. Jadi kayak kalau bisa teman-teman udah bikin keterangan diri, deskripsi sendiri, jadi tinggal langsung masukin aja ke bagian rumus. Nah kalau yang ke bagian incremental, jadi teman-teman bisa lihat juga contoh 8.3 itu kan dia punya contoh sendiri. Nah, jadi teman-teman kayak udah harus paham gitu, gimana contohnya, sehingga teman-teman tinggal masukin aja ke rumus jadinya. Tadi siapa nanya, udah clear? Udah Kak, makasih Kak. Ya, ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum lanjut? Oke, aku anggap nggak ada ya. Tapi nanti kalau seandainya ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terus lanjut ya, ini soal ke B, yang B. Nah, yang B ini udah dikasih tahu nih kalau seandainya datanya ada initial cost, ada estimated useful life, estimated annual saving, predicted residual value, cost of capital. Terus di sini yang ditanyakan tuh ada 6. Ada payback period, present value of estimated annual saving, present value of estimated residual value, the present value of estimated cash inflow, NPV, and ARR. Nah, yang pertama waktu kita mencari period. Yang teman-teman kalau masih ingat nanti, kalau lupa-lupa ingat, nanti bisa dilihat rumusnya sebelumnya udah diajarin. Kalau untuk rumus payback period itu kan initial investment per annual saving. Nah, berarti kita udah tahu nih initial investment itu sebesar 75.000. Sedangkan annual saving itu sebesar 18.000. Annual saving. Berarti untuk payback period itu coba kita bagi 75.000 dibagi 18.000 sama dengan 4,1666. Berarti bisa kita simpulkan bahwa itu untuk payback periodnya adalah 4,167 tahun. Nah, kenapa kita pakai tahun? Karena bisa dilihat kalau ini dia annual, initial cost ada di sebelahnya 7 tahun. Dia pakai per tahun, teman-teman. Dia pakai annual saving. Jadi memang pakai per tahun. Berarti payback periodnya ketika dia initial cost 5.000, terus berapa lama sih dia bisa balik modal? Kan sebenarnya payback period itu kan kapan dia bisa balik modal atau kapan dia bisa menutupi cost yang udah dibayar di awal. Ternyata dia bisa menutupi cost itu selama 4 tahun lebih kecil. 4 tahun lebih 167 lah. 167. Itu maksudnya. Terus kita masuk ke present value of estimated annual saving. Nah, sebenarnya teman-teman kalau bisa juga, kalau misalnya nih buat jaga-jaga boleh dibawa tabel present value, tabel present value of money-nya.
Karena kalau seandainya keluar ada present value, teman-teman dibandingkan teman-teman sibuk mencari berapa present value-nya atau berapa annuity segala macam, ini teman-teman tinggal lihat tabel aja. Nah, contohnya nih, ada present value of estimated annual saving. Teman-teman harus tahu nih, dia nanya present value. Annual saving itu sama kayak annuity. Jadi, kita pakai rumus annuity jadinya. Itu annuity kali present value buat annuity-nya. Di sini bisa kelihatan kalau cost of return itu 12%, lalu estimated useful life-nya 7 tahun. Berarti present value for annuity 12,7. Untuk 12%, 7 tahun. Untuk annuity-nya itu pakai estimated annual saving 18.000, kita kalikan dengan berapa present value-nya annuity itu sebesar 4,5638. Coba kita kalian 18.000 kita kalikan 5638 sama dengan 82.148. Berarti present value untuk estimated annual saving-nya selama 7 tahun dengan rate 12% adalah 82.148 dolar. Oke, dolar ya teman-teman. Terus ini kalau ada yang menanya silakan ngomong aja ya guys. Nah, aku nggak bisa bolak-balik juga gitu. Terus yang C, present value of estimated residual value. Nah, kita beda. Kalau yang C ini kita pakai present value biasa, bukan present value annuity. Kenapa? Karena yang estimated useful karena residual value at the useful life ini bisa dibilang bukan annuity. Dia cuma sekali gitu. Dia bukan annuity yang berulang atau yang segala macam-macam. Nah, kita langsung pakai rumus present value untuk yang biasa dengan rate yang sama 12% dan dengan tahun yang sama 7 tahun. Berarti 3.000 kita kalikan dengan present value rate-nya 12% tahunnya 7 itu 0,4523 sama dengan berarti present value untuk residual value dia di akhir tahun itu sebesar 1.357 kalau kita genakin. Mungkin ada yang menanya lagi, saya Kak, kenapa yang B pakai annuity, kenapa yang C enggak? Ingat lagi teman-teman, yang B kita menanyakan estimated annual saving tahunannya. Kita tahu juga nih kalau dia tuh bakalan useful life-nya itu 7 tahun. Jadi otomatis dia bakal berulang gitu kan. Nah, makanya pakai annuity. Sedangkan kalau yang present value estimated value, residual value itu kan kita dapatin cuma di akhir. Berarti kan cuma sekali. Makanya kita pakai yang present value biasa. Terus kita lanjut ke yang D. D ini ditanyakan total present value of estimated cash inflow. Nah, kita tahu nih kalau present value di awal tadi itu kan 82.148 kalau kita genapin. Sedangkan yang present value satu lagi itu 1.307. Jadi kalau misalnya ditanya kita present value of estimated cash inflow, kita tinggal tambahin aja 82148 kita 13557 sama dengan 83.205. Terus lanjut, di sini ada NPV. Ditanyakan NPV-nya berapa. Nah, teman-teman coba ingat-ingat lagi. Ada yang mau ngomong, guys? Nah, Kak, boleh dibuat coret-coretnya, Kak? Coret-coretnya ya, aku lagi nggak upload ke laptop juga, susah kayak coretnya. Oh, atau enggak rumusnya juga boleh, Kak? Rumusnya? Oke. Sebenarnya teman-teman saya lihat buku kaum aja ya kalau yang lihat rumus sebenarnya. Oke, yang A ini rumus itu payback period dia initial investment bagi annual savings-nya. Ini perbedaannya.
Terus yang B ini pakai annual saving dikali present value IFA 12,7. Terus yang C-nya residual value dikali minus 7. Terus yang D-nya total. Yang D ini tambahin aja total KPV. Terus yang E, nah masuk yang PE, net present value. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat apa rumus net present value, guys? Silakan dibuka lagi catatannya ya. Nah, kalau buat net present value, yaitu rumusnya adalah present value dikurang I. I dia apa? I-nya itu adalah initial investment, bukan interest. Initial investment. Nah, seperti yang kita tahu ya, di sini present value kita tambahkan tadi kan adalah 83.000. 83.000 83505. Nah, 83505 kan. Nah, kita tahu nih kalau rumus MPP itu adalah present value kurang initial investment. Nah, kita tahu nih initial investment itu sebesar 75.000. Berarti tinggal kita kurangin aja present value-nya. Present value-nya 83505 kita kurangkan dengan 75.000 initial investment-nya. Berarti untuk net present value-nya adalah sebesar 8.505. 8.505. Nah, baru kita masuk nih ke internal rate of return. Nah, internal rate of return ini kan yang mungkin agak cukup menjebak karena teman-teman harus mencari rate di antara dua rate. Jadi maksudnya nih, mestinya mungkin ada yang antara 15 sama 16%. Kira-kira dia bisa di antara tengah itu, jadi dia 15,5 atau dia mungkin 15,75. Nah, cara kita mencari IRR ini, IRR ini kan rumusnya I sama dengan PV. Jadi initial investment itu sama dengan jumlah present value-nya. Kita tahu kalau present value itu kan tadi 8.505. Sedangkan untuk initial investment itu cuma 75.000. Nah, jadi buat agak mudahnya dikit, kita carilah pakai rumus present value annuity, teman-teman. Ini mas ya, pakai present value of annuity. Nah, setelah kita tahu nih present value of annuity-nya, ya udah berarti kita ini saya nggak susah lah jelasin. Jadi kita contohnya nih, kan kita 5.000 ini kita tahu kalau ini inisialnya. Estimated annual saving itu 18.000. Nah, kalau berarti buat dapetin 75.000 ini kan kita harus mencari dari mencari berapa present value-nya biar bisa dapat 75.000. Nah, jadi caranya itu anggap ini present value kan. Jadi kita kaliin antara di sini annual saving-nya kita kalikan dengan present value annuity-nya IR-nya. Tapi sekarang kita tahu cuma berapa present value-nya. Present value-nya itu sebesar, karena initial cost-nya itu kita mencari itu ya biar dia bisa sama-sama 83.000. Jadi kita pakai N 75.000 tambah sama dengan annual saving itu 18.000.
kali present value R, karena kita nggak tahu ya, masih belum tahu berapa rate-nya. R gede ya, R dikali 7. 7 ini 7 tahun. Nah, mungkin sering tahu yang tengah kita bisa balik-balikin aja, balikin namanya. Jadi kalau mencari berapa present value-nya, kita menentukan 18.000 bagi 18.000. Hasilnya adalah besar 4,166. Nah, ini untuk rate dari present value-nya. Tapi, kalau kita lihat di tabel present value, ternyata 4,167 letaknya tuh antara 14% sama 12%. Nah, jadi teman-teman nanti coba dimasukin aja rumusnya pakai yang biasa, pakai rumus yang diskaun. Itu gimana cara mencarinya? Jadi tinggal masukin kayak yang di bagian 14% tuh ada angkanya berapa rate di sana yang 14%, lalu berapa yang true rate kita, yang 15%-nya juga berapa, baru kita kurangkan dengan difference-nya, dengan selisihnya. Baru kita cari IRR-nya. Nanti ujung-ujungnya teman-teman bakalan dapat hasilnya itu 14,95%. Jadi pertambahan kita tambah dulu 14%-nya, lalu ditambah dengan hasil yang rate dari tabelnya. Ini kalau di tabelnya itu ada 4,2883, lalu kita kurang dengan true rate kita yaitu 4,1667, lalu kita bagi 4,2883, kita kurangkan dengan rate yang 15%, nanti kita kalikan dengan 15% dikurang 14%. Lalu nanti dapatnya 14% tambah 0,95% menjadi 14,95%. Ya teman-teman, mungkin ada pertanyaan sejauh ini teman-teman untuk soal nomor 1. Ada pertanyaan guys? Oke, udah cukup mungkin ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebenarnya soal nomor 2 ini itu lebih ke bagian materi teman-teman. Gimana teman-teman memahami materi tersebut. Kayak nih, bisa kita lihat yang nomor 1 nih, itu kan dia ngasih tahu nih kalau cash refers to currency and demand proceed. Cash management involves having optimum, neither excessive nor deficient amount of cash on hand at the right time. Why does the company require to know the proper cash management? And please explain what are the factors to the amount of cash. Jadi dia nanya ke kita, kenapa company itu harus punya proper cash management? And please explain, dan tolong jelaskan apa aja sih faktor harus kita ketahui selama kita menyimpan cash tersebut. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau cash management itu memang benar-benar kita punya optimum, kita nggak punya lebih, bahkan kita nggak kekurangan dari cash yang ada di tangan saat waktu-waktu yang tepat. Jadi, salah satu alasan kenapa kita butuh cash management ini adalah biar benar simpelnya itu biar company itu tahu berapa sih kebutuhan cash mereka yang mereka butuhkan. 5N apa tuh? Kak, Ya lanjut. boleh diulang dikit yang B, yang bagian D-nya tuh Kak, yang total present value yang tadi Kak. Oh ya ini. Total present value itu tinggal tambahin aja lagi deh. Ada itu salah deh. Oh salah ya. Tinggal tambahin aja lagi wah. Kan yang di B kita kan udah mencari present value buat estimated saving. Di C kita udah mencari present value untuk estimated residual value. Jadi total present value of estimated cash inflow ini tinggal kita tambahin aja yang B sama yang C. Jadi nanti totalnya itu 83505. Bener wah? Itu yang dikurangi sama 75.000 tuh Kak. 75.000. Ada yang kurang E mana? Pak. Iya betul. Ini 83 jadinya. Pakai total Makasih TP. Kak. Ya.
Oke, lanjut. Nah, sebenarnya kenapa sih itu? Ulang lagi, simpelnya kita tuh mengadakan cash management tuh biar company tahu berapa sih cash yang kita butuhin, berapa banyak sih yang kita butuhin, dan as well as how much it has and what the cash is all about. Jadi berapa dan di mana sebenarnya cash itu. Jadi itu sebenarnya teman-teman inti dari cash management itu. Sehingga kita tuh bisa kayak dari perusahaan tuh kayak bisa tahu, oh sekarang kita punya cashnya sebesar ini loh gitu. Jadi cashnya di tangan tuh nggak lebih dan juga nggak kurang, udah pas dia. Gitu. Itu salah satu why does the company require to know the proper cash management. Terus, and please explain what are the factors to keep the of cash. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi alasan cash management ini dibutuhkan. Yang pertama ada cash management policy. Jadi ada kebijakan buat cash management. Biasanya bukan ini tergantung sama perusahaannya, depend on the condition and depend on the plan-nya itu, company-nya. Jadi nggak bisa disamakan kayak company cash management policy ini antara perusahaan X dan Y itu bakal sama, enggak, bakalan beda. Tergantung sama perusahaannya juga, dan tergantung dengan usaha apa yang mereka jalankan. Lalu ada yang kedua, liquidity position. Ada liquidity yang currently sekarang, posisi liquid sekarang. Terus yang ketiga ada yang management liquidity preference. Nah ini sama sih sebenarnya, bukan sama, tapi relate sama dengan poin yang current liquidity position tadi. Nah, kalau liquidity preference ini lebih kayak manajemen pengennya preferensinya itu liquidity, risk liquidity-nya gimana gitu. Karena kan yang tahu ya liquidity ini kan kadang punya risiko susah buat liquidnya kan. Jadi gimana sih manajemen pengen seberapa tinggi tingkat liquidity yang menjadi preferensi dari manajemen. Terus ada schedule of debt maturity. So, debt maturity ini berarti kita anggap nih debt kan, kita tuh berarti menerima hutang lagi jadinya itu. Jadi kadang kan itu kayak interest rate kayak debt itu misalnya 1/12 atau 20 segala macam. Itu kan juga menjadi salah schedule dari debt maturity-nya. Berarti kapan jatuh tempo sudah dibayarkan. Selanjutnya ada the firm's ability to borrow. Jadi gimana sih kemampuan perusahaan buat meminjam? Karena itu juga menjadi faktor dari cash management ini sendiri. Kalau seandainya nih cashnya kurang atau memang nggak defisit banget cashnya, berarti kan tergantung nih dari firmnya mau minjem apa enggak. Tapi balik lagi ini juga menjadi salah satu faktor cash management, kemampuan firm untuk meminjam. Lalu ada forecasting short and long term cash flow. Dan tahu ya ada namanya planning sama forecasting. Planning ini memang direncanakan, sedangkan forecasting ini ibaratnya lebih meraba-raba dan lebih kayak menerka-nerka aja dulu. Jadi bakal ada cash flow itu yang di forecasting itu secara long term atau short. Lalu ada the probability of cash flow under various circumstances. Jadi bakal ada kemungkinan ada different cash flow yang terjadi di luar sirkumstasi itu. Jadi itu juga misalnya menjadi beberapa faktor kenapa cash management ini dibutuhkan. Oke lanjut, ini kita lanjut yang soal yang B, 2B ini lebih ke accounts receivable management. Nah, di sini dibilang kalau collection period for accounts receivable partly depends on the firm policy and economic condition. Saat sendiri employment, operate or limited of the credit over. In managing accounts receivable, please write the following procedure that you are recommend. Jadi di sini kita diminta buat menjelaskan prosedur ketika kita mau nge-manage accounts receivable. Seperti yang disampaikan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada 3 prosedur dalam managing accounts receivable. Yang pertama itu kita membentuk credit policy. Jadi credit policy ini kebijakan kredit lah ibaratnya. Kalau teman-teman kalau minjamin uang, utangin orang, teman-teman kan harus bikin aturan sendiri, harus bikin kebijakan sih. Nah, pas kita bikin establish a credit policy, kita harus tahu nih salah satu langkahnya itu kita tuh harus tahu, kita harus review gimana sih kesehatan keuangan dari kreditor kita, dari orang yang meminjam uang atau dana ke kita. Nah, kita tahu nih apakah soundness how financialnya. Terus kredit limitnya juga harus, kalau seandainya nih
kesehatan keuangannya berubah, otomatis limit dari pinjaman itu juga harus diubah, teman-teman. Terus ada kemarin tuh aku jelasin juga tentang seasonal dating. Jadi kan ada tanggal-tanggal yang memang musiman. Kadang kan orang jualannya musiman. Jadi kalau seandainya misalnya ada yang jualan sepatu atau alat-alat baju sekolah, teman-teman pinjam uang. Nah, teman-teman kayak harus pertimbangin juga bahwa mereka tuh jualannya tuh profesional gitu loh. Mereka bukan suatu jualan yang bukan mendapatkan penghasilan yang benar-benar kayak kamu bakal dapat penghasilan setiap hari gitu. Yang tidaknya emang udah rutinitas atau memang udah pasti gitu. Nah, kalau seandainya seasonal dating ada musiman kayak gitu, teman-teman bisa aja memperlambat waktu pengembalian. Misalnya nih, harusnya dikembalikan dalam jangka waktu 5 bulan. Nah, ternyata ada seasonal dating. Nah, teman-teman bisa aja menambah waktunya menjadi 6, 7, 8, atau sesuai kebijakan teman-teman. Nah, itu untuk seasonal datingnya. Dan segala sesuatu itu harus ditentuin dulu di kredit polisi. Harus disesuaikan dengan kebijakan teman-teman nantinya. Nah, setelah ada kebijakan, teman-teman harus establish a policy concerning dengan billing. Billing, berarti teman-teman kalau mereka udah ngutang, teman-teman ngasih bill ke mereka. Billing namanya. Contohnya, ada customer statement tuh yang harus dikirim 1 hari setelah close of period. Ada kalau seandainya ada penjualan yang besar, teman-teman tuh harus langsung di-bill langsung saat itu juga. Terus ada bikin invoice kan. Nah, invoice-nya itu bikin ketika proses itu sudah di-order, sudah diproses, bukan ketika orderan itu dikirim. Jadi memang saat proses itu sudah harus dikasih invoice. Lalu ada billing for service itu yang dilaksanakan ketika actual service gitu, ketika memang service-nya itu sejalan sama kayak Aqua gitu. Terus yang kedua kayak yang ada seasonal dating tadi. Nah, itu bisa harus dikonsiderkan teman-teman gitu. Terus setelah ada kita membangun credit policy, kita membangun policy tentang billing, dan tadi itu adalah membangun policy concerning dengan collection. Jadi kita udah bikin kebijakannya nih, terus udah bikin kebijakan juga tentang kebijakan tentang peminjamannya. Terus kita bikin juga kebijakan buat billingnya. Yang terakhir otomatis kita harus bikin kebijakan mengenai collection atau pengumpulannya atau penerimaannya. Nah, kayak contohnya nih, kayak accounts payable should be in order to identify the delinquent and hide this customer. Jadi harus melihat apakah ada hide customer apa enggak. Terus collection efforts should be undertaken at the very sign of customer financial concern. Nah, karena kan nggak bisa ya bilang bahwa perusahaan itu memiliki keuangan yang sehat selalu. Nah, kalau seandainya dari perusahaan itu sudah menampakkan tindakan atau tanda-tanda kalau perusahaan itu udah nggak sehat, teman-teman sudah harus langsung bikin effort atau bikin tindakan buat mengumpulkan utang bot gitu. Nah, mungkin itu untuk yang B. Untuk yang C lagi. Yang C ini kan inventory management involve a trade-off between the cost associated with keeping inventory versus the benefit of the inventory. Please explain this statement and give an example. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kan udah aku jelasin juga. Inventory ini sebenarnya punya dua sisi lah ibaratnya. Kita harus punya cost terkait dengan keeping-nya sama benefit-nya. Jadi yang tahu, kalau seandainya nih kita menyimpan inventory yang tinggi, itu bakalan menghasilkan increased cost from storage, atau dia bakalan biaya gudang itu bakalan mahal karena memang bakalan banyak inventory yang kita simpan. Bisa jadi nih karena terlalu banyak, aturannya punya 1 gudang, berujung jadi punya 2 gudang, otomatis cost-nya juga bertambah. Tapi kalau seandainya mungkin yang kelebihannya dulu ya, kalau seandainya ada high inventory, ingat deh teman-teman, kalau seandainya nih beli barang banyak biasanya dikasih diskon kan, itu juga bakalan mengurangi cost teman-teman buat beli barang kan. Nah, itu juga menjadi salah satu keuntungan dari mungkin bentar. Oke, mungkin kita ulang ya. Dari benefitnya dulu deh. Kalau kita keeping higher inventory, yang pertama, harga kita memperolehnya, acquisition cost itu bakal lebih rendah dibandingin kita beli sedikit-sedikit. Kenapa? Karena biasanya
orang kalau kita beli banyak itu diskonnya itu bakalan lebih tinggi atau kayak mungkin diskon, jadi otomatis acquisition cost-nya kurang, lebih sedikit. Lalu yang kedua, keeping higher inventory, ketika ternyata ada customer yang ingin barang yang banyak, kita tuh nggak bakalan stock out teman-teman, kita tuh bakal ada inventory-nya yang bisa kita berikan. Nah biasanya salah satu kekurangan kalau low inventory ketika customer-nya minta banyak, dia bakalan apa ya, nggak bisa memenuhi keinginan dari customer tersebut, sehingga jadi customer-nya gagal buat beli di sana. Otomatis kan perusahaan tersebut mengalami kerugian. Nah, selain itu, untuk kerugiannya, yang pertama, ketika kita menyimpan higher inventory, otomatis Oke, kita lanjut ya guys. Jadi salah satu kekurangannya yaitu kalau higher inventory bakalan bikin cost of storage yang tinggi juga. Nah selain itu kalau sana inventory yang gak terjual dan misalnya nih dia bahan baku nih, maksudnya bahan baku yang cepat rusak, otomatis nggak bakal bisa digunain lagi dan proses itu juga akan mengalami kerugian. Dan juga salah satu mungkin tambahan ya, salah satu kelebihan dari inventory yang tinggi adalah stock out-nya tuh apa ya, kita bakalan terhindar dari kemungkinan stock out, dan juga kita bakalan bisa menghindari ada produksi yang slow down gara-gara kekurangan inventory. Soalnya kalau seandainya kita sedang melakukan produksi ternyata bahan bakunya kurang, inventory-nya kurang, otomatis produksi tersebut bakalan berhenti dulu, jadi bakalan mengalami slowdown. Nah itu juga beberapa penjelasan mengenai inventory management ini. Nah kalau contohnya itu mungkin teman-teman bisa bikin aja nantinya, kayak kan udah ada tuh kelebihan sama kekurangan tadi. Nah kalau ada kekurangan sama kelebihan tadi, kita bikin contoh aja, misalnya PTX ini menyimpan inventory yang besar, inventory yang tinggi, atau sebesar inventory 100.000. Terus untuk PTZ dia cuma nyimpan 50.000. Ternyata PTX ini dia memang cost of storage-nya tinggi, tapi ternyata ketika ada kenaikan demand atau permintaan dari masyarakat, dia bisa mengatasi itu dan bisa memberikan stok yang lebih pada masyarakat. Tapi ternyata untuk PTZ dia hanya memiliki 50.000 inventory, sehingga tidak memenuhi ekspektasi atau demand dari masyarakat. Akhirnya dia malah mengalami sell out dan operasinya dia slow down. Jadi kayak disambung-sambungin aja sama statement teman-teman kita. Terus lanjut, optimum amount to order each time. Nah teman-teman jangan sampai lupa ada EOQ sama EOP. Kalau EOQ adalah economic order quantity. Jadi dia ada optimum amount ketika kita mau order setiap kali kita mau order. Misalnya nih optimum order kita setiap kali order itu adalah 40.000 inventory. Nah itu adalah EOQ. Jadi setiap kali kita order itu pasti 40.000. Sedangkan kalau yang ditanya adalah optimum inventory level requiring order output is referred to as the itu adalah EOP teman-teman, yaitu economic order point. Kalau EOP tadi adalah berapa banyak yang bakal kita beli setiap kali kita order. Nah kalau EOP itu
itu adalah berapa kali sih dalam sebulan lah, dalam setahun lah, berapa kali kita bakal melakukan order. Jadi untuk yang menghitung IOP ini nanti dia bakalan relate sama menghitung IOP karena kita kan menghitung inventory itu. Jadi kayak kita harus tahu berapa sih yang dibutuhin sehingga kita tahu berapa kali order dalam sebulan atau setahun. Mungkin hanya untuk question nomor 3 teman-teman. Any question related to the third question guys? Oke, mungkin aman ya. Oh ya, mungkin info juga aku cuma bisa kelas sampai jam 11 ya guys, karena udah ada agenda lain juga. Lanjut ke yang soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kan yang ditanyain adalah optimal cash balance sama the average cash balance. Nah, berarti ini ya berhubungan sama cash management berarti. Nah, mungkin bisa kita lanjut ya. Calculation ini diantisipasi kalau dia tuh requirement cash-nya itu sebesar 1.000 over a 1-month period. It is expected that cash will be paid uniformly. The annual interest rate is 24%. The system cost of its borrowing or withdrawal is $30. So yang intinya adalah what is the optimal cash balance and what is the average cash balance. Nah, mungkin teman-teman kalau lupa ingat, untuk rumus dari optimal cash balance itu adalah C bintang dengan ya teman-teman ini satu nggak juga bisa bikin akar gini dia akar 2 BP kalau ini bagi I. Nah, cara mencari apa sih? Cara mencari optimum cash balance. Nah, kira-kira kita udah tahu nih rumusnya kayak gini. Yang T itu mana? Ini yang T teman-teman. Yang 1.000 ini T. Sedangkan buat Y, B itu 10. Yang 10 ini. Yang 10. Yang 10. Yang 30 deh. Yang 30. Yang 30. Mana 30? Borrowing or withdrawal-nya. Terus yang itu kita interest-nya. 24. Nah, karena dia itu paid-nya uniform ini sama kayak 1 kali sebulan, jadi kita tuh bagi interest-nya itu 20 persen dibagi 12. Bentar guys. Oke. 24 bagi 12. Kenapa? Karena kita ini kan biasanya Allah. Katanya 1 kali sebulan. Jadi kita bagi 12. Nanti hasilnya adalah turun. Nah, 12% sama dengan kayaknya disebutin aja ya. Itu sama dengan yaitu kalau kita masukin aja rumusnya, nanti ternyata menjadi 1.732,05. Nah, gimana cara mencari cash average-nya? Kalau mencari bisa. Ini kan berarti 24% dibagi 2 sama dengan 2%. Nah, jadi tinggal masukin aja nanti ujung-ujungnya hasil itu adalah sebesar 1.732,05. Nah, kita tahu nih optimal cash balance itu sebesar ini. Yang ditanyakan selanjutnya adalah average cash balance.
berapa average cash balance-nya. Yang namanya FS kan tinggal kita bagi 2. Tapi dia juga punya teman-teman. Nggak langsung aja kayak yaudah 1.732 untuk dia emang bener, tapi buat rumusnya adalah C dibagi C bagi 2. Berarti 1.732 5 bagi 2. Hasilnya adalah 866,03. Ini saya teman lihat itu jadi cash balance, cash management. Ini pakai rumus cash management ya teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Kak, Ya, kenapa dibagi 2 tadi, Kak? karena average. Yang 24% dibagi 2-nya, Kak? Oh, 24% ini karena dia uniform. Uniformly ini dia dibayarnya per bulan. Oke, Kak. Jadi dia kok bagi bener dasar. Ini 12 ya, saya. Ini 12 ya. Nah, maka hasilnya 2%. Oke, lanjut ya guys. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Di sini dikasih tahu kalau Miss Operation dia jual dengan sebesar net plus 90. Terus accounts payable-nya itu average-nya adalah 20 hari past due. Terus annual credit-nya itu adalah annual credit sales-nya adalah sebesar 800.000. Yang ditanya adalah what's company average investment in accounts payable. Berapa sih berapa company average-nya investment in accounts payable. Nah, kalau teman-teman ingat, cara mencarinya adalah dengan menambahkan term yang 90 ini, kita tambahkan dengan 20 ini, kita bagi dengan jumlah hari 90 nih, 90 tulis aja ya. 90 ditambah 20 kita bagi dengan berapa jumlah harinya? 265 ya, kita pakai 265. Usahakan besok kalau misalnya soal kayak gini 365 ya guys ya, 360 harinya. 365 ya, soalnya emang kayak merata gitu bisa 365. Terus kita kalikan dengan 800.000. Ini rumusnya teman-teman buat yang B. Jadi nanti 110 diper 360 kita kali dapat 1000 nanti hasilnya dapat 244.444. Nah, rumusnya di mana, Kak? Rumusnya ada di SAUM, teman-teman. Lagi ya, sebenarnya udah aku ajarin, kayaknya semua rumus sudah aku ajarin ya di bagian cash management. Terus bagian yang materi kita itu aku ajarin itu. Jadi tinggal teman-teman masukin aja angkanya lagi. Terus lanjut aja ya. Kita masuk ke soal C. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung ngomong aja ya, guys. Terus di sini Grassroots Corporation itu di-purchase 3.000 unit dengan harga masing-masing itu $5. Terus apa ini dia menawarkan ada quantity diskon sebesar 4%. Jadi berapa sih sebenarnya harganya? Nah, cara mudahnya itu adalah kita kalikan dulu 3.000 dikali 5, berarti kan akannya 15.000 nih. Terus nanti kita kalikan lah 15.000 ini dengan patennya. 15.000 kali 4% berapa jadinya tuh? 15.000 kali 4%, 15.000 kali 4% itu 600. Nah, jadi diskon kita dapatin itu adalah sebesar 600. Jadi berapa material cost kita? Material cost kita masih hasil pengurangan dari 15.000 dikurang 600 sama dengan 14.400. 600. Nah, ini kalau misalnya kayak ini juga udah yang mudah ya teman-teman.
Nah, terus gimana kalau soal yang D ini sebenarnya nyambung ya. US Corporation itu ada 4.000 unit, and of the period for $7. Terus berapa sih average investment in inventory-nya? Nah, ini udah jelas, berarti kita masuk ke average investment in inventory. Nah, sini dia nanya average investment-nya, teman-teman. Average investment-nya berarti kalau average mungkin boleh aja teman-teman langsung dibagi aja. 24.000 dibagi 2. Jadi dapatnya 2.000. Kita kalikan dengan berapa average investment-nya, dikalikan dengan 7 sama dengan 14.000. Tapi kalau seandainya nih teman-teman kayak mau nyari aja, tadi aja dulu Kak 4 dikali 7 nanti bagi 2 juga boleh, karena 4.000 dibagi 7 dikali 7 kan 28.000 keluar lagi. Hasilnya juga sama-sama 14.000. Nah, oke, gimana teman-teman, ada aman soal yang itu? Soal 1, 2, 3. Yang 2000-nya itu dari mana, Kak? Yang buat quantity. Kan ini average. Jadi cara pertamanya itu ya. Oh, dibagi 2 dulu ya, Kak, 4.000-nya. Ya, boleh kita gini ya. Cara pertama itu 4.000 kita bagi 2 dulu, baru dikali 7 bukan 7, atau misalnya atau cara duanya itu adalah kita kali dulu 3.000 kali 7 kali 7 baru kita bagi 2. Tuh, hasilnya bukan sama-sama kok. Sama-sama 14. Karena ini masih perkalian apa ya? Masih matematika awal ya. Masih ada guys. Oke, kalau misalnya nggak ada, untuk yang soal nomor 4 ini teman-teman bisa cari sendiri aja. Nanti kalau misalnya ada perubahan boleh dikabari aku. Karena aku pun juga ada agenda di jam 11 ini. Cukup cepat kita buat bahas 3 soalnya.